Suatu pagi, kamu bangun seperti biasa. Jam di dinding berdetak normal. Matahari tetap terbit dari arah yang sama. Tapi, ada satu hal yang tidak kamu sadari. Bumi hari ini berputar sedikit lebih lambat daripada kemarin. Bukan 1 detik, bahkan bukan 1/10 detik. Hanya sepersekian milidetik. Terlalu kecil untuk dirasakan manusia, namun cukup besar untuk membuat para ilmuwan di seluruh dunia memperhatikannya dengan serius. Karena jika kecenderungan ini diteruskan, hari di bumi tidak akan selamanya berdurasi 24 jam. Dan yang mengejutkan, penyebab utamanya bukan seperti yang sering dibicarakan orang. Beberapa waktu terakhir, muncul banyak judul berita yang terdengar mengkhawatirkan. Ada yang mengatakan bumi sedang melambat. Ada pula yang menyebut suatu hari nanti, kita akan hidup dalam satu hari berdurasi 25 jam. Sekilas terdengar seperti skenario fiksi ilmiah. Namun masalahnya, klaim itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Yang sering terlewat adalah konteksnya. Bumi memang melambat, tetapi bukan secara tiba-tiba, dan bukan dengan cara yang bisa dirasakan manusia dalam satu generasi. Yang sebenarnya berubah adalah kemampuan kita untuk mengamatinya. Selama ribuan tahun, manusia mengukur waktu dengan cara sederhana. Bayangan matahari, pergerakan bintang, lalu jam mekanik. Hari dianggap stabil, seolah-olah bumi berputar seperti mesin sempurna. Padahal kenyataannya, rotasi bumi tidak pernah benar-benar konstan. Baru dalam beberapa dekade terakhir, manusia memiliki alat yang cukup presisi untuk melihat ketidaksempurnaan itu secara langsung. Jam atom mampu mengukur waktu dengan akurasi luar biasa. Satelit memantulkan laser dengan ketelitian ekstrim, dan titik referensi astronomi di luar tata surya digunakan sebagai patokan tetap. Dengan semua ini, ilmuwan kini dapat mengukur panjang satu hari hingga tingkat milidetik. Dan ketika data itu dikumpulkan secara terus-menerus, satu hal menjadi jelas. Panjang hari di bumi tidak pernah sama dari satu waktu ke waktu berikutnya. Ada hari-hari yang sedikit lebih pendek, ada pula yang sedikit lebih panjang. Angin di atmosfer, arus laut, gempa bumi, hingga dinamika jauh di dalam perut planet ikut mempengaruhi kecepatan rotasi bumi. Fluktuasi ini normal. Yang menarik adalah ketika data tersebut dirata-ratakan dalam skala puluhan hingga ratusan tahun. Disitulah muncul pola yang tidak bisa diabaikan. Secara perlahan, hari di bumi memang memanjang. Fakta ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum jam atom ada, bukti sudah tersimpan di alam. Fosil karang dan cangkang laut purba menyimpan pola pertumbuhan harian yang menunjukkan bahwa ratusan juta tahun lalu, bumi berputar lebih cepat. Dalam satu tahun yang sama panjangnya seperti sekarang, bumi mengalami lebih banyak hari. Artinya, satu hari kala itu lebih pendek dari 24 jam. Planet ini tidak berubah secara tiba-tiba. Ia berubah perlahan, nyaris tak terasa, tapi konsisten. Yang membuat topik ini kembali menjadi sorotan adalah kemampuan ilmuwan modern untuk menghubungkan perubahan kecil dalam rotasi bumi dengan proses nyata yang sedang terjadi hari ini. Ketika es di Greenland dan Antartika mencair, air berpindah dari daratan ke laut. Ketika air tanah dipompa besar-besaran atau bendungan raksasa dibangun, massa air di permukaan planet ikut bergeser. Secara kasat mata, perubahan ini tampak sepele dibandingkan ukuran bumi. Namun bagi sistem yang sangat sensitif seperti rotasi planet, pergeseran massa ini cukup untuk meninggalkan jejak yang bisa diukur. Bumi bukanlah bola padat yang kaku. Atmosfernya bergerak, samudranya mengalir, mantel dan inti luarnya terus berinteraksi. Ketika massa bergerak lebih dekat ke sumbu rotasi, bumi berputar sedikit lebih cepat. Ketika massa menjauh, rotasinya melambat. Prinsipnya sama seperti penari es yang mengatur kecepatan putaran dengan posisi tubuhnya. Perubahan iklim dan aktivitas manusia tidak mengendalikan rotasi bumi, tetapi kini sidik jarinya bisa terdeteksi di sana. Ada satu efek lain yang juga diamati para ilmuwan, pergeseran poros rotasi. Ini bukan berarti bumi akan terbalik atau miring secara berbahaya. Pergeserannya hanya beberapa meter dalam rentang waktu bertahun-tahun. Namun, perubahan kecil ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana massa di dalam dan di permukaan bumi terus berpindah. Bagi ilmuwan, rotasi bumi menjadi semacam sensor raksasa yang memberi informasi tentang apa yang sedang terjadi di atmosfer, lautan, hingga bagian dalam planet. Namun semua faktor ini, meski menarik,
bukanlah penyebab utama hari di bumi semakin panjang. Ada satu pelaku yang sudah bekerja sejak miliaran tahun lalu, jauh sebelum manusia ada. Pelaku itu adalah bulan. Gravitasi bulan menarik lautan bumi dan menciptakan pasang surut. Karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbit, tonjolan air laut itu selalu sedikit mendahului posisi bulan. Tarikan gravitasi antara keduanya menciptakan efek pengereman halus namun terus-menerus. Energi rotasi bumi perlahan dipindahkan ke orbit bulan, membuat bulan menjauh sedikit demi sedikit, sementara putaran bumi melambat. Proses ini sangat lambat, tetapi tidak pernah berhenti. Inilah alasan utama mengapa hari di bumi memanjang dalam skala geologis. Dan inilah alasan mengapa gagasan tentang hari berdurasi 25 jam sebenarnya masuk akal secara ilmiah. Namun waktunya bukan ribuan atau puluhan ribu tahun. Perkiraannya mencapai sekitar 200 juta tahun dari sekarang. Jauh melampaui usia peradaban manusia, bahkan lebih lama dari masa dinosaurus. Dalam kehidupan modern, dampak perlambatan ini hampir tidak terasa. Yang terpengaruh hanyalah sistem yang menuntut presisi ekstrim, seperti navigasi satelit, komunikasi global, dan misi luar angkasa. Karena rotasi bumi tidak sepenuhnya stabil, waktu sipil sesekali perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan posisi planet. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pernah terjadi periode ketika bumi justru berputar sedikit lebih cepat dari rata-rata, menghasilkan hari yang sedikit lebih pendek. Ini tidak bertentangan dengan perlambatan jangka panjang, melainkan bagian dari fluktuasi alami. Yang terpenting dari semua ini bukanlah ketakutan akan hari 25 jam. Pesan sebenarnya jauh lebih dalam. Bumi adalah sistem yang hidup dan dinamis. Ia selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu meninggalkan petunjuk halus tentang apa yang sedang terjadi di dalamnya. Dengan mengamati rotasinya, manusia tidak hanya mengukur waktu, tetapi juga memahami planet yang menjadi rumahnya. Bumi memang melambat, dalam milidetik dan dalam jutaan tahun. Namun justru disitulah kita melihat betapa luar biasanya sebuah planet yang tidak pernah benar-benar diam. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.